Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yuda, Bu Indah, Pak Ade Sumengkar. Ya, selamat sore. Salam sehat untuk kita. Salam kenal, saya Tura Slamet. Kita hari ini mulai proses training of trainer untuk profesi trainer dari BNSD, Yayasan Keluarga HRAB YKH. Dan saya akan memulai dengan praktek micro teaching untuk yang pertama. Nanti berikutnya Pak Yuda, selanjutnya Pak Adi Sumengkar, dan yang terakhir Bu Indah Sulistiawati. Izin share screen. Untuk tampilan PPT saya sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Udah. Ya. Hari ini saya akan sharing, kita akan sama-sama berlatih bagaimana proses kita menjadi seorang Human Resource Officer atau Staff HRD artinya. Suara ada kresek-kresek itu dari mana? Ini udah. Suaranya udah bening. Udah bening. Bapak Ibu bisa lihat ke kamera ya, semuanya bisa lihat kamera. Bayangkan Bu Indah, Pak Ade, Pak Yuda, saat Anda sedang mengalami satu situasi yang sangat menggembirakan atau menyenangkan. Bayangkan sebentar. Nah, hitungan ketiga, silahkan ekspresikan wajah Anda di depan kamera. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga, silahkan ekspresikan wajah Anda di depan kamera saat Anda menembangkan suatu situasi yang sangat membahagiakan. 1, 2, 3. Oh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ayah kaku, Sekali lagi, bayangkan saat Anda mengalami satu situasi yang sangat menyedihkan sehingga Anda merasakan menjadi satu sosok yang benar-benar putus asa, tidak berguna, hancur sehancur-hancurnya. Hitungan ketiga, silakan Bapak Ibu ekspresikan di depan kamera wajah sedih Anda. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya. Ya. Kita kembali ke screen. Kita merasakan, ya, Bapak Ibu tadi kita sama-sama merasakan melihat bagaimana ekspresi saat kita bahagia, ekspresi saat kita bersedih. Nah, di dalam proses kita menjadi seorang staff human resource, salah satu tugasnya adalah merekrut. Tentu kita tidak ingin terjebak dalam proses rekrutmen tersebut dengan ekspresi-ekspresi yang hanya sifatnya sementara, karena situasi dan kondisi saat itu orang-orang yang akan kita rekrut. Kak, kalau suaranya biar agak keras ini. Ini di sini katanya. Contoh seperti yang tadi kita lakukan, mungkin saat kita merekrut ada situasi yang peserta kita, calon yang kita rekrut adalah yang lagi posisi sedang berbahagia atau sedang bersedih, atau bahkan sedang marah, sedang
kaget, dan lain sebagainya. Kita pasti tidak ingin terjebak dalam situasi tersebut. Ini adalah salah satu bagian tugas penting seorang HR officer. Sebelum kita beranjak lebih jauh di Human Resource Officer Training hari ini, perkenalkan, nama saya Tura Slamet SPD MM. Saya sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta dan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional. Saat ini saya berdomisili di Taman Galaksi Indah, Sulawesi Utara 3, Blok DD nomor 115, Pekayan Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Handphone saya di 0852 1703 3921 dan email saya di tuaslamet1772@gmail.com. Facebook saya tertera di layar monitor dan Instagram saya tertera di layar monitor. Adapun pengalaman saya adalah sebagai training fasilitator di PT Pelabuhan Adventure Kampindo, staff training development program di PD Cikal Bintang Bangsa, dan trainer dan fasilitator di Cahaya Alam Indonesia, serta dosen di kampus swasta. Human Resource Officer Training. Udah unit pelatihan kita yaitu di M701 001 00901, yaitu Kementerian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 307 tahun 2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, kompetensi bidang golongan pokok aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen bidang manajemen sumber daya manusia. Pengetahuan yang akan kita pelajari yaitu profil perusahaan seperti visi misi perusahaan serta budaya perusahaan, pengetahuan tentang media pencarian sumber calon pekerja, perencanaan kebutuhan calon pekerja, metode dan program rekrutmen, employee branding, konsep membangun daya tarik organisasi ke calon pekerja. Adapun keterampilannya adalah membangun relasi lembaga terkait, clerical, dan sikap itu cermat, teliti, dan rapi. Bapak Ibu, Bu Indah, Pak Adi Sumengkar, dan Pak Yuda, kita pahami dari definisi rekrutmen itu sendiri menurut Werther dan Davis tahun 1996. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Isu strategik dalam rekrutmen menurut Sklar dan Jackson tahun 2006. Pertama, proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan misi dan serta nilai-nilai organisasi. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaiknya. Alternatif tindakan selain rekrutmen, tentunya karena biaya-biaya yang cukup mahal dan proses waktu yang panjang, yaitu rekrutmen membutuhkan banyak biaya. Jadi sebelum memutuskan melaksanakan rekrutmen perlu dipertimbangkan berbagai alternatif tindakan sebagai berikut. Bisa outsourcing atau contingent worker, yaitu karyawan tidak tetap, organisasi pemberi kerja profesional yang yaitu menyewa, perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan-perusahaan lainnya, serta atau kita juga bisa melakukan proses overtime atau kerja lembur. Tentunya ini akan sangat menyenangkan untuk karyawan, kita akan mendapatkan dana tambahan atau pemasukan tambahan oleh karyawan kita. Proses rekrutmen adalah lingkungan eksternal, lingkungan internal, yaitu ada perencanaan sumber daya manusia, alternatif rekrutmen, terdiri dari sumber-sumber internal atau sumber eksternal, metode-metode internal atau metode-metode eksternal, dan orang-orang yang kita rekrut. Sumber dan metode rekrutmen, yang pertama, sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada seperti perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan pesaing. Metode rekrutmen adalah cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan, seperti rekrutmen online. Sumber dan metode rekrutmen internal. Sumber internal, promosi, transfer, pelantikan kembali. Atau metode internal, pengumuman lowongan jabatan, persediaan bakat atau talent inventory. Metode rekrutmen internal yaitu pengumuman lowongan pekerjaan, job posting, persediaan bakat,
talent inventory, promosi, transfer, aktivitas pengembangan para karyawan atau para karyawan menggunakan perusahaan. Tujuan rekrutmen eksternal pertama mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula karena orang-orang tersebut sudah mulai masuk ke tahapan atau jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua, mendapatkan keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan pada saat ini. Ketiga, memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Sumber-sumber rekrutmen eksternal. 1. Sekolah menengah umum atau kejuruan, akademi dan universitas, pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan, atau pengangguran dan wirausahawan. Metode rekrutmen eksternal itu pelamar yang datang, surat-surat lamaran masuk, rekomendasi karyawan, iklan, agen tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi profesional, open house atau job fair, internet atau online, merger dan akuisisi, serta rekrutmen internasional. Metode rekrutmen online itu perekrutmen melalui internet, bursa kerja virtual job fair, situs web karir perusahaan, web atau blog, dan situs web ketenagakerjaan umum. Hambatan dan tantangan dalam proses rekrutmen: pertama, rencana strategik dan sumber daya manusia. Kedua, kebiasaan perekrut. Ketiga, kondisi lingkungan. Keempat, persyarat kerja. Kelima, biaya. 6, insentif. Dan 7, kebijakan organisasi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pelatihan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari benar-benar kita resapi dan kita bisa aplikasikan di dalam dunia kerja kita sebagai human resource officer. Terima kasih, saya Tua Selamat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk berikutnya Pak Yuda. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Untuk sesi berikutnya adalah sesi saya. Apakah materi saya sudah muncul Bapak-Bapak sekalian? Masih on proses Pak Yuda. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah proses ya Pak ya? Sudah kelihatan semua ya? Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini, hari yang sangat cerah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, di mana kita berada di sini untuk memberikan ataupun untuk bertatap muka terkait masalah pelatihan untuk profesi manajer SDM atau sumber daya manusia. Sebelum kita masuk ke materi pelatihan, sedikit persepsi dari saya bahwa yang kita sebut sebagai dunia sumber daya manusia itu adalah kegiatan di mana dalam sebuah perusahaan itu dikelola sumber daya khususnya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, dikarenakan adanya tadi perencanaan sumber daya manusia, yaitu ini bisa dilihat gambarnya untuk mengisi posisi yang di atasnya ataupun bisa diistilahkan sebagai promosi. Yang kedua, kebutuhan dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan itu biasanya adalah untuk menemukan kandidat-kandidat yang terbaik, di mana dari beberapa kandidat yang diambil baik dari sumber internal ataupun eksternal itu nanti akan dipilih oleh perusahaan untuk bergabung. Dan tentunya muaranya adalah bagaimana mengelola SDM sumber daya manusia di sini adalah dengan memberikan posisi terbaik, yaitu yang disebut dengan sistem karir, di mana seseorang itu ataupun beberapa orang nanti akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan suksesi. Nah, inilah cakupan-cakupan yang mungkin bisa kita ambil apa itu yang namanya mengelola sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana fungsi manajer? Nah, di
sini adalah sebelum saya masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yuda Hefrit Enika Inastralian. Saya adalah sebagai praktisi SDM, mentor juga trainer. Di sini saya memiliki kegiatan ataupun profesi tetap sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Setelah itu juga saya memiliki pengalaman di bidang mentoring kewirausahaan, dan saat ini saya berdomisili di Jawa Tengah, Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Kartosuro. Nah, visi dan misi saya adalah bagaimana membagi ilmu, memberikan inspirasi kepada rekan-rekan yang ada di sini. Semoga di materi yang akan saya sampaikan ini bisa menambahkan informasi, wawasan tentang bagaimana profesi manajer SDM atau manajer HRD. Lebih dikenalnya seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah hal yang harus dipenuhi kita sebagai seorang manajer SDM, yaitu bisa menetapkan kebutuhan akan pekerja, di mana kode unit yang kita ambil yaitu M70101 00601, di mana keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 307 tahun 2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, atau kita kenal dengan singkatan adalah SKKNI, di mana kompetensi bidang subgolongan manajer sumber daya manusia. Nah, di sini saya menjelaskan tentang penetapan kebutuhan akan pekerja pada konteks apa saja. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah sikap. Nah, apa itu sikap? Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah strategi dan sasaran organisasi. Yang kedua, proses bisnis masing-masing fungsi manajemen. Nah, keterampilan pada elemen ini adalah menggunakan teknik analisis produktivitas pekerja. Sedangkan sikap adalah cermat, teliti, berpikir analitik dalam menetapkan kebutuhan akan pekerja. Nah, ketiga ranah ini yang harus dikembangkan oleh seorang manajer SDM, di mana dalam menjalankan fungsinya nanti dia akan terlibat dengan berbagai departemen ataupun level di atasnya adalah direktur untuk menerjemahkan apa yang diperlukan dalam strategi pengolahan sumber daya manusia. Nah, elemen kompetensi satu yang harus dimiliki oleh seorang manajer SDM yaitu adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi terhadap perencanaan SDM. Nah, kriteria unjuk kerjanya yang pertama adalah sasaran organisasi yang terkini diidentifikasi sesuai dengan formulasi yang telah format yang telah ditentukan. Kriteria unjuk kerja yang kedua adalah kondisi perencanaan kebutuhan SDM atau manpower planning diidentifikasi sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. 3. Data kondisi eksternal termasuk benchmark perencanaan SDM dengan organisasi sejenis diidentifikasi mencakup aspek organisasi terkait dengan kebutuhan SDM. Dari elemen kompetensi ini yang harus dikembangkan dalam aktivitas atau fungsinya sebagai seorang manajer itu adalah ketiga poin ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, kita akan coba telusuri adalah bagaimana mengidentifikasi sasaran organisasi yang terkini. Kalau kita melihat bahwa sasaran organisasi secara definisi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Nah, di mana kalau kita lihat dalam skema yang bisa dilihat melalui slide saya ini, ada sebuah tabel formulasi tujuan. Setelah itu di mana yang harus kita perhatikan bagaimana kita menganalisis tujuan dan strategi, analisis lingkungan dan kesempatan dan ancaman, dan analisis sumber daya, kekuatan, dan kelemahan. Di mana akhirnya nanti dengan kita bisa menetapkan tujuan dan melakukan analisis tujuan dan strategi, analisis lingkungan dan analisis sumber daya manusia, maka sasaran organisasi itu akan efektif tercapai.
Nah, di sini saya coba menggambarkan bahwa sasaran organisasi dengan pengukuran efektif itu bisa dilihat apabila sasaran dan tujuan merupakan alasan bagi eksistensi organisasi. Yang kedua, sasaran atau tujuan sangat penting bagi proses manajemen yang dijalankan dalam suatu organisasi dan mengurangi ketidakpastian. Artinya, dengan adanya mengidentifikasi sasaran organisasi, maka organisasi itu akan efektif dalam mencapai tonggak-tonggak ataupun tujuan-tujuan yang sudah dibuat untuk kedepannya. Yang kedua adalah mengidentifikasi kondisi perencanaan kebutuhan SDM sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Nah, Bapak-Bapak bisa lihat secara definisi yang namanya perencanaan tenaga kerja atau manpower planning adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas, proyek, atau tujuan dalam waktu tertentu. Nah, bisa dilihat dari skema bahwa dalam melakukan penetapan ataupun perencanaan tenaga kerja yang harus diketahui terlebih dahulu adalah bisnis objektifnya. Di mana bisnis objektif ini bisa dipakai sebagai sasaran sebuah organisasi untuk melakukan pengembangan bisnis. Nah, objektif bisnis ini sangat penting agar bisa melihat seberapa besar jumlah personil yang nanti akan kita butuhkan dalam pengembangan organisasi. Yang kedua, apa kebutuhan jenis keterampilan yang memang diperlukan agar organisasi itu bisa berjalan seoptimal mungkin. Yang ketiga adalah jangka waktu. Nah, bisa dilihat dari skemanya, nanti akan lari kepada eksekusi dari perencanaan sumber daya perencanaan kebutuhan SDM ini adalah bagaimana mengeksekusinya melalui proses rekrutmen. Sehingga yang menjadi dasar mengidentifikasi kondisi SDM ini, manpower planning ini adalah bagaimana kita sebagai manajer harus tahu nih objektif perusahaan itu apa ataupun tujuan perusahaan itu apa untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Sehingga kita bisa nanti mencoba untuk menurunkan ke dalam perencanaan tenaga kerja dengan jumlah personil, sudah itu jenis keterampilan yang dibutuhkan dengan jangka waktu pemenuhannya. Yang ketiga juga, paralel harus mengidentifikasi data atau kondisi eksternal, termasuk benchmark. Benchmark ini adalah suatu proses studi banding untuk mengukur suatu kegiatan perusahaan atau organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Di sini yang kita sebut sebagai company branded ya, di mana semakin kita bisa menunjukkan perbedaan jenis perusahaan kita kepada publik, maka intensi atau perhatian atau minat orang itu akan semakin besar kepada kita. Nah, biasanya dilakukan dengan cara melakukan benchmark terlebih dahulu, yaitu studi banding dengan perusahaan sejenis, atau kita sebut dengan eksternal, yaitu melakukan competitive benchmark dan non-competitive benchmark. Apa aja yang dilakukan benchmark ini? Biasanya dalam kegiatan benchmark eksternal ini adalah membandingkan dengan jumlah pekerja, yang kedua keterampilan yang dimiliki pada suatu perusahaan tertentu, keunikannya apa, dan yang ketiga itu adalah daya saing, benefit, dan kompensasi. Nah, ada juga yang kita sebut dengan benchmark melalui internal, di mana itu dilakukan untuk melihat perbedaan di antara cabang-cabang yang ada. Case-nya di sini adalah misalnya dalam sebuah perusahaan, bank tentunya benefit, kita ambil contoh sebuah perusahaan manufaktur yang berada di Jakarta, di Bekasi, tentunya berbeda dengan perusahaan manufaktur yang sejenis yang berada di daerah Jawa Tengah, di mana dari mulai sisi jumlah personil ataupun keterampilan yang dimiliki ataupun dari sisi kompensasi dan benefit memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, di sini tentunya dari pihak manajer SDM harus mengambil keputusan ataupun memberikan sebuah kebijakan mana yang terbaik, metode ataupun kompensasi strategik
benchmark yang mana yang dipakai untuk menentukan kebijakan pengelolaan SDM-nya. Nah, itulah ketiga hal yang bisa dikembangkan bagi seorang manajer sesuai dengan standar kompetensi SKKNI yang berlaku di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan atau evaluasi yang saya berikan biar kita bisa melakukan evaluasi. Ada pertanyaan yang saya lemparkan, apa yang diperlukan untuk dianalisa dalam menetapkan kebutuhan tenaga kerja? Ada yang bisa menjawab? Mungkin saya bisa sedikit mencoba menjawab Pak Yuda. Ya. Apa yang perlu dianalisa dalam menetapkan kebutuhan tenaga kerja? Tentunya menurut saya yang pertama adalah kita harus tahu peta kebutuhannya. Peta kebutuhan itu apa? Petanya. Jadi gap antara yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan karyawan, ya, atau istilahnya input daripada sebuah perusahaan. Jadi harus tahu itu dulu menurut saya ya. Jadi yang dibutuhkan untuk seorang masuk dalam tenaga kerja yang pertama yaitu petanya itu, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi pekerja ini. Baik Pak. Memang dalam hal itu. Ya, terima kasih Pak Ade atas feedbacknya. Dalam hal tadi gap atau yang bisa kita lihat dalam kebutuhan perusahaan adalah memang benar bagaimana kita melihat apa yang nanti akan dikembangkan ke depannya. Dari kebutuhan itulah kita akan memiliki gap-nya tentang kebutuhan SDM untuk pemenuhannya ataupun keterampilan yang dibutuhkan, sekaligus waktu dan standarisasi yang memang harus disiapkan oleh tim SDM ataupun tim HRD di sebuah perusahaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Ade sudah memberikan feedback-nya. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah rangkaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda atas pemaparan dan materinya yang sudah disampaikan. Berikutnya silakan Pak Ade Simangkan. Ya, di stop dulu Pak Yuda, punten. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf, sudah kelihatan Pak? Bapak, Ibu sekalian? Pak. Sudah Pak Ade. Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indah. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentunya yang berjudul etika dan karakter pendidik PAUD. Tentunya sebelum menjelaskan tentang apa itu etika dan karakter pendidikan PAUD, kebetulan memang saya adalah juga praktisi pendidikan mengkhususkan di kepaudan atau pendidikan anak usia dini. Etika dan karakter pendidik PAUD menurut saya memang sangat diperlukan. Ini adalah gambaran awal presentasi saya. Kita lanjut dulu ya. Ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Sumengkar. Saya lahir sebenarnya di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Pendidikan saya yang terakhir saat ini masih tahap akhir untuk S3 saya.
di jurusan manajemen pendidikan. Kemudian S2 saya di Jakarta dan S1 juga. D3-nya saya di UI Depok ya. Pekerjaan saat ini saya mendirikan Nurani Hati Institute. Kemudian saat ini saya juga sebagai asesor Ban PAUD dan PNF di Provinsi Jawa Barat. Dan saya juga penulis buku. Ya, saya di karakter ya, karena kan saya memang memfokuskan diri saya dengan anak-anak usia dini. Dan saya juga adalah bagian daripada akademisi, yaitu praktisi pendidikan. Kita lanjut saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya sebelum berlanjut mengenai etika dan karakter pendidikan anak usia dini, yang dimana masuk ke dalam atau sesuai dengan SKKNI MK.DS.006. Memang pada umumnya PAUD ini belum banyak sekali di dalam suatu proses pelatihan di BNSP. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi tantangan tersendiri buat BNSP. Secara umum belum banyaklah diperkenalkan. Jadi yang ingin saya share tentunya adalah bagaimana Bapak dan Ibu sekalian dalam pelatihan ini mengenal sedikit tentang bagaimana etika. Etika apa sih? Tentunya etika untuk pendidikan anak usia dini. Dan juga tentunya ingin memperkenalkan juga tentang karakternya. Gitu. Jadi etika dan karakter sebenarnya satu bagian, yaitu moral. Berikut. Nah, sebelum ke materi, tentunya saya ingin juga menjelaskan tentang tujuan daripada pembelajaran etika dan karakter pendidikan anak usia dini itu. Tujuan kali ini tentunya adalah karena memang di awal tadi disampaikan adalah tentang pelatihan uji kompetensi etika dan karakter pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian etika secara umum. Jadi etika, apa sih itu etika gitu kan. Yang kedua, mampu menjelaskan karakter, karena tadi poinnya adalah etika dan karakter. Jadi kita hanya membicarakan tentang etika dan hanya membicarakan tentang karakter. Yang ketiga, menerapkan etika, bagaimana menerapkannya. Jadi setelah paham tentang etika dan setelah paham dengan karakter, diharapkan tujuan pembelajaran pelatihan ini adalah menerapkan, jadi implementasi. Jadi setelah mengetahui definisi dari etika dan karakter, diharapkan implementasinya seperti apa. Kira-kira itu tujuan. Ya, 3 poin aja. Metode yang ingin disampaikan ada 3 hal, walaupun banyak beberapa metode, tapi kami memfokuskan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 3 poin ini. Ceramah seperti biasa, kemudian juga ada tanya jawab dan ada juga nanti adalah penugasan. Kita lanjut. Ini alat dan bahan yang memang dibutuhkan. Ya. Semua mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu. Nah, kemudian tentunya kita sudah mulai ke materinya, yaitu etika dan karakter itu apa sih gitu loh. Diharapkan nanti pada saat penjelasannya adalah tentunya yang pertama-tama harus menjelaskan tentang etika dulu secara umum itu apa. Gitu. Tentunya dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini. Pentingnya, jadi menjelaskan etika, pentingnya etika pendidikan dan perannya dalam pembelajaran di PAUD. Ini juga sangat menjadi bagian dari yang tidak dipisahkan. Kemudian menjelaskan cara menyikapi dan melaksanakan etika dalam pembelajaran. Itu kriteria untuk unjuk kerjanya. Jadi apa yang dilakukannya, yaitu tadi menjelaskan etika, menjelaskan karakter, menjelaskan bagaimana menyikapinya.
Latar belakangnya tentunya adalah pendidikan. Ya, pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia dan di masa modern. Ini saya menggarisbawahi dari Paulo Freire yang dikutip Yunus 1. Nah, tentunya apa yang melatar belakangnya? Yang pertama adalah melihat pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari yang pertama bentuk-bentuk penindasan. Jadi itu kan etika ya tadi kita belajar tentang etika dan karakter mengenai kebodohan dan ketertinggalan. Nah ini sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan etika pendidikan sebagai suatu usaha yang disengaja dan sistematis dan tidak semata-mata terbatas sekat ruang sekolah formal namun juga non formal. Karena pembahasan hari ini adalah tentang PAUD tentunya formal dan non formal. Di lapangan ternyata pendidikan di PAUD masih belum optimal dalam mengembangkan potensi dari pendidik. Ya, oke, lanjut. Ini landasan teorinya. Seperti biasa, kalau etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos, ya, kebijaksanaan, kebiasaan timbul. Kalau kebiasaan etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai dan kualitas moral. Kemudian menurut Magnus Suseno, etika merupakan filsafat pemikiran kritis. Ada ajaran-ajaran, ada norma, ada nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan. Ini kebiasaan-kebiasaan ini nanti mengarah kepada karakter. Karakter apa? Tentunya karakter moral. Sedangkan Nawawi menjelaskan bahwa guru merupakan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang memiliki tanggung jawab. Jadi ini kaitannya dengan etika dan karakter sebenarnya teorinya teori. Berikut kami akan jelaskan sedikit kompetensi 1 etika dan karakter pendidikan. Jadi di awal kan kita hanya membahas etika dan karakter. Pendidik sebagai agen perubahan atau pembaharuan. Jadi apa yang berubah ya ide-ide pembaruan yang harus disebarluaskan oleh siapa? Guru, yaitu pendidik. Yang kedua, pendidik adalah pemimpin. Jadi pendidik adalah agen pembaruan. Jadi kompetensi yang harus dimilikinya adalah yang pertama, pendidik itu sebagai agent, pendidik itu sebagai pemimpin. Jadi 2 poin ini yang sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah pendidik harus sebagai fasilitator. Jadi tidak hanya sebagai pengajar tadi, tidak hanya sebagai perubahan, tidak hanya sebagai pemimpin, tapi dia implementasi ya di sini, bergabung, memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Dalam proses tentunya kalau di PAUD ya dalam proses belajar mengajar lah. Apakah anak-anak itu aktif atau tidak? Kalau misalkan tidak aktif, bagaimana supaya dia aktif? Kemudian kalau tidak ada sumber bahan, ya harus diupayakan, misalkan melalui mainan yang ada. Gitu. Kadang-kadang anak-anak kecil itu kan tidak hanya tidak semua suka buku, jadi ada juga pembelajaran melalui mainan dan sebagainya. Ini jadi pendidik itu harus sebagai fasilitas, jangkauannya luas. Pendidik juga dia harus punya tanggung jawab. Ya, ini konsepnya seperti itu. Tentunya tanggung jawabnya kepada siswa. Dan berikutnya adalah pendidik dituntut untuk menjadi contoh by example ya. Gitu. Berikut 6. Tadi juga sama, pendidik bertanggung jawab secara profesional. Kalau yang tadi yang nomor 5 itu, nomor 4 bertanggung jawab pada siswanya, kemudian yang nomor 6 dia bertanggung jawab kepada dirinya, pada statusnya dia sebagai profesional, sebagai pendidik, guru yang ditiru. Nah, jadi bertanggung jawab pada anak, bertanggung jawab pada diri sendiri ya. Karena itu kemampuan, profesionalnya harus punya kemampuan ya di sini, kompetensi. Nah, pendidik juga harus menjunjung tinggi kode etik. Jadi setelah sudah punya tanggung jawab kepada siswa, tanggung jawab pada diri, dan dia juga harus punya kode etik, tanggung jawab pada sesamanya. Berikut terkait poin-poin di atas, maka dapat kita bisa membayangkan tadi kan Pak Turah sudah mengajarkan kita bagaimana membayangkan sedih dan
gembira ya Pak Tura ya. Nah, demikian juga dengan pendidikan, sama kita diminta untuk membayangkan betapa guru atau pendidik, mungkin Pak Tura juga sebagai dosen, itu memiliki peran penting. Jadi tidak hanya sambil lalu gitu, apalagi ini pendidikan usia dini. Jadi peran penting inilah yang ingin dijadikan landasan. Kemudian kita lanjut. Untuk itu seorang pendidik pendidik PAUD penting untuk memiliki apa yang harus dimiliki, yaitu satu pengetahuan. Selain pengetahuan, ya ini ilmu ya. Yang kedua adalah kapasitas etika, adab. Jadi kalau di Al-Quran itu tentunya harus punya adab dan ilmu gitu kan. Kalau hanya ilmu saja, adabnya juga kurang. Kalau adab saja, ilmunya kurang juga timpang. Jadi pengetahuan dan etika atau adab maupun karakter yang positif tentunya. Jadi ada etika dan karakter, ada dua, yang positif dan negatif. Kita hanya fokus pada yang positif saja. Tugas dari para pendidik memberikan contoh yang positif, walaupun ada kecenderungan yang destruktif, tapi kita hanya fokus pada hal yang positif. Lanjut. Oke, ini adalah referensinya dari pembahasan tadi di awal. Nah, tentunya sebelum mengakhiri materi latihan ini atau tentang etika dan karakter ini, tentunya Bapak dan Ibu sudah memahami tentang apa itu etika. Gitu. Saya harap itu. Kemudian apakah betapa pentingnya etika bagi pendidikan dan bagaimana etika seorang pendidik PAUD. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin memberikan jawaban atau saran atau hal yang berada di luar tadi yang saya jelaskan, mungkin bisa dibantu juga pengertian etika secara umum kira-kira apa. Kemudian mungkin tidak usah semua, salah satu boleh. Mungkin Pak Turah atau Pak Yuda sebelum kita mengakhiri presentasi ini, atau Bunda Indah. Silakan, suaranya kurang keras, Bunda Indah. Udah kedengeran belum suaranya? Ya, agak maju lagi dikit. Silakan. Mohon izin Pak Turah, juga Pak Yuda, Pak Ade, saya mau coba jawab yang apakah pentingnya etika bagi pendidik PAUD. Menurut saya penting etika itu karena pendidik PAUD itu salah satu yang menjadi rujukan peserta didik atau anak PAUD. Jadi sebagai pendidik PAUD itu perlu memunculkan etika yang baik karena secara tidak langsung pendidik PAUD itu menjadi role model bagi siswa PAUD. Walaupun dalam memberikan pembelajaran itu waktunya terbatas ya, misalnya 3 jam sampai 3 jam setengah, tetapi 3 jam sampai 3 jam setengah tuh sangat berkualitas karena interaksinya memang terjadi secara utuh antara pendidik, yaitu guru, dengan peserta didik. Sehingga etika itu menjadi sesuatu yang penting menurut saya, yang harus menjadi salah satu syarat sebagai pendidik PAUD. Itu aja Pak Ade jawaban saya. Terima kasih Bunda Indah. Saya kira benar ya, betapa penting. Apakah penting? Jawabannya tentu penting. Tadi poinnya adalah tadi ada contoh role model gitu. Jadi etika itu sebenarnya bagian daripada role model yang tadi ada 8 poin yang saya sebutkan di awal. Ada yang lain mungkin Pak Turah atau Pak Yuda ingin menambahkan sedikit dengan background yang berbeda, angle yang berbeda? Baik. Saya cukup, Pak Yuda. Baik, kalau dari sisi saya, bagaimana etika seorang pendidik PAUD itu memang sangat erat adalah bagaimana seseorang pendidik PAUD itu harus secara profesional menjalankan fungsinya sebagai guru gitu ya, yang ditiru dan sebagai pengayom, apalagi yang dididik adalah generasi-generasi muda, di mana contoh atau role model menjadi bagian penting untuk mengarahkan akhlak-akhlak bagi seorang anak didik gitu ya, khususnya yang berada di PAUD itu sendiri, Pak.
Itu kalau dari saya, Ya. Pak Ade. Demikian. Ya, terima kasih. Jadi poinnya adalah bagaimana etika seorang pendidik PAUD. Jadi yang digugu dan ditiru ya. Ya, Sama tadi contoh-contoh by example. Oke, ada lagi? Mungkin dari Pak Turah sedikit dari IFTM. Cukup Pak Ade. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami akan kembalikan kepada Pak Turah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Sumengkar atas pemaparan materinya. Ini suatu pengetahuan dan suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk berikutnya silakan Mbak Indah Setiawati bisa dimulai untuk set screen. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Turah. Saya akan mulai. Dari yang apa sih? Nanti Bunda harus latihan. Suaranya kurang jelas. Volume suaranya bisa dikencangin lagi, Bu Indah. Ya, ya baik. Ya, sebentar. Oke, sudah jelas. Sudah jelas suaranya. Sudah di full. Sudah dikencangin. Sudah kedengeran? Maaf, sudah kedengeran? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalan dengan Pak Turah dan juga Pak Yuda yang difasilitasi oleh Bunda Harlis. Saya juga menyampaikan salam kepada Pak D yang notabene adalah suami saya tercinta. Ya, oke. Di sini saya adalah komunikasi dalam pengasuhan PAUD. Ya, lanjut Pak. Mana yang ini? Nah, saya tuh emang agak gaptek jadinya ini dibantu putri saya. Saya Indah Sulistiawati, profesi saya sehari-hari saya kepala sekolah di TK Nurani Hati. Dan saya juga memiliki lembaga kursus pelatihan di bawah naungan Nurani Hati Institute, dan juga saya menyukai memberikan kanseling-kanseling untuk parenting dan juga sebagai hipnoterapis. Pendidikan saya sebelumnya adalah di Universitas Budi Luhur, di mana Budi Luhur itu adalah komputer ya. Tapi saya tidak tahu perjalanan hidup, perjalanan nasib, saya diperjalankan untuk sebuah kegiatan atau peran yang sangat jauh dari keahlian sebagai komputer. Malah sekarang saya gaptek nih, bapak-bapak, udah nggak ngikutin, jadi harus belajar lagi. Saya lanjut ya. Di sini di kesempatan presentasi kali ini saya ingin menyampaikan etika pendidik PAUD kepada anak-anak didik di dalam berkomunikasi, di mana ada di dalam unit kompetensi MK.DS.006 sesuai dengan SKKMI. Tujuan pelatihan ini adalah memahami pentingnya komunikasi asertif dan bisa menggunakannya dalam pengasuhan sehingga tercipta relasi yang sehat dan bahagia dalam keluarga. Di sini poin utamanya adalah komunikasi asertif, Bapak-bapak, yang ingin saya sampaikan dalam materi saya kali ini, di mana komunikasi asertif ini adalah sebuah komunikasi yang termasuk paling baik ya di antara jenis-jenis komunikasi lain, karena komunikasi asertif itu memberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan, tetapi tanpa melukai atau tanpa menghakimi pihak lain yang diajak berkomunikasi. Dan ini sangat related atau sangat baik digunakan oleh para pendidik kepada anak didik usia dini, di mana anak didik usia dini ini dengan usianya yang memang masih usia 3 sampai dengan 6 tahun, mereka itu sangat ekspresif, mereka juga kecenderungannya bukan senang berpura-pura,
karena tidak ada sebuah kepentingan bagi anak-anak usia dini. Jadi kalau mau ngambek ya ngambek ya, kalau nggak mau nurut sama guru ya nggak mau nurut aja sama guru. Tetapi sebagai pendidik kita harus bisa menyampaikan sebuah komunikasi yang tidak melukai hati anak-anak didik yang murni ini, agar tujuan apa yang ingin kita sampaikan sebagai pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan di dalam pola asuh di PAUD ini bisa tetap sampai kepada hati anak-anak usia dini. Elemen yang dipakai adalah menjelaskan cara berdiskusi untuk membahas hal-hal terkait anak secara individual dengan rasa empati dan dukungan yang nyata. Di dalam memberikan komunikasi asertif ini kepada anak didik, memang tidak bisa dengan teori saja. Ya. Karena anak-anak usia dini ini umumnya memang tidak memahami teori. Mereka cenderung untuk belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, apa yang mereka bisa sentuh. Jadi anak-anak usia dini belajar itu dari 5 panca indera, bukan dari teori. Itu yang bisa saya sampaikan karena saya dalam keseharian memang menangani langsung anak-anak usia dini di sekolah kami di PAUD, KB, dan TK Nurani Hati. Saya lanjutkan. Salah satu yang juga menjadi bagian penting di dalam kita menjalankan komunikasi dan pelatihan untuk anak-anak usia dini, pengasuhan, adalah menyiapkan daftar hadir, apalagi di masa pandemik seperti ini, di mana pendidikan yang memang diizinkan oleh pemerintah sampai dengan hari ini adalah melalui daring, ya, melalui online. Di mana saya sebagai praktisi pendidikan anak usia dini merasakan sekali kesulitan untuk bisa menyampaikan pesan kepada anak usia dini dengan metode daring. Karena anak-anak usia dini ini dunianya bukan dunia seperti yang sekarang kita sedang lakukan ya Pak, misalnya berdasarkan hanya dengan laptop atau handphone ya. Mereka itu hidupnya adalah dengan bergerak, bukan duduk kemudian face to face begini. Mereka bergerak. Jadi yang namanya aktivitas itu memang dunianya anak-anak usia dini. Sehingga memang daring ini walaupun mungkin belum ada yang bisa lebih baik daripada yang ditawarkan, mengingat memang aspek keselamatan dan keamanan tetap menjadi prioritas, tetapi memang jujur untuk anak-anak usia dini, sistem pendidikan dengan daring ini sebetulnya kurang tepat sasaran kalau yang kita ingin masukkan kepada mereka adalah tentang karakter, tentang akhlak. Bagaimana karakter dan akhlak itu bisa sampai kepada mereka kalau pembelajaran yang diberikan itu lewat daring. Sedangkan mereka mencontoh bukan dari teori yang seperti saya sampaikan di awal. Kemudian juga kita menyiapkan fasilitas dan media untuk pelatihan, menjelaskan tata tertib dan aturan dalam mengikuti pelatihan, melaksanakan pelatihan, melakukan observasi dan monitoring terhadap jalannya pelatihan, dan melakukan evaluasi. Pelatihan di sini dimaksudkan adalah pengajaran atau pengasuhan yang kita berikan kepada anak-anak. Lanjut. Ada juga anak-anak yang menginginkan dilakukan home visit, jadi guru yang datang ke rumah siswa. Di mana guru harus memastikan keadaannya sehat, termasuk keluarga anak tersebut juga kita harus ada pertanyaan apakah dalam keadaan sehat. Kita pun melakukan pengukuran suhu tubuh ya supaya harapannya pembelajarannya tetap bisa terjamin kesehatan untuk pendidik maupun untuk anak didik. Lanjut. Ini memang
masih yang pelatihannya itu seperti ini. Kalau sekarang ini dikombinasi ya, jadi jaringan internet masuk nih sekarang ke sini karena pembelajarannya melalui daring. Kita mengadakan presentasi, mengadakan role play ya, untuk anak-anak ini, jadi melalui Zoom, melalui Google Meet ya. Jadi gurunya melakukan gerakan-gerakan di layar supaya anak-anaknya tuh bisa melihat dan akhirnya supaya anak-anak itu bisa mencontoh. Nah, di sini kesulitannya adalah apabila orang tua daripada anak didik kita ini bekerja ya sebagai wanita karir misalnya ya, maka otomatis anak-anak didik ini umumnya menjadi tidak dapat materi pembelajaran apa-apa, atau kalaupun dapat itu nunggu ibunya pulang kantor. Pulang kantornya malam hari anaknya sudah nggak seger, nggak fresh ya. Ini benar-benar dilema nih Pak Turah, Pak Yuda, dan Pak Ade. Bagaimana kita sedih, sebenarnya prihatin ya, karena anak-anak usia dini ini dengan sejak ada COVID-19 nih, kita nggak tahu nih efeknya 10-20 tahun mendatang, anak-anak usia dini ini nanti mereka tuh jadi sosok yang seperti apa, benar-benar masih pertanyaan ya, karena kan mereka belum tidak ketahuan ya. Betul, apakah positif atau negatif walahu alam ya, karena kan semua harus dilihatnya nanti. Tapi yang pasti mereka benar-benar kehilangan yang namanya sebagai manusia yang bersosialisasi itu memang kehilangan sisi itu karena udah nggak punya teman, nggak punya teman gitu ya. Itu yang kita prihatin, tapi tetap kita belum mendapatkan way out dari rasa prihatin ini. Sorry, ini saya ulang lagi. Seperti sharing session ini, kalau misalnya dulu pada saat ada tatap muka, anak-anak tuh bisa saling bercerita gitu ya, langsung. Karena nggak ada nih kendala jaringan kita aja sekarang seperti ini, kalau internetnya lagi nggak bagus, saya sudah ngomong suaranya nyampenya nanti gitu ya. Tapi karena kita orang dewasa, biasanya kita memahami saja, nggak apa-apa nyampenya nanti. Anak-anak usia dini itu kan belum nyampe ya pemikiran itu. Jadi ketika temennya ngomong, suaranya nggak nyampe, misalnya gitu ya. Nah itu buat mereka juga artinya udah ada miss ya di ruang itu. Yeah. Kemudian di sini waktu tidak menyatakan, ini komunikasi asertif yang tadi saya maksudkan, di mana seorang pendidik itu sekarang dituntut sekali dengan sistem pendidikan daring. Kita itu pada waktu lewat Zoom ini kita harus bisa nih membaca ekspresi anak didik kita. Dia tuh ngerti nggak sih kita menyampaikan materi pembelajaran ini? Terus apakah materi pembelajaran ini tuh kita sampaikannya kecepatan atau terlalu lambat? Itu benar-benar bagi pendidik ini effortnya jauh lebih lebih berat dibandingkan kita belajar atau mengajarkan mereka dan berkomunikasi secara tatap muka. Kalau secara tatap muka anaknya udah nggak fokus aja, kita bisa lihat, oh matanya udah nggak ngeliatin kita. Kita bisa colek, kita bisa bujuk. Ya kalau dengan seperti ini, kita bujuknya gimana? Kita ngomong sendiri anaknya juga hilang, Pak. Nggak kelihatan lagi di layar, lari gitu misalnya ya. Nah ini memang menjadi tantangan yang luar biasa nih dengan pembelajaran sejak ada COVID-19 ini. Akhirnya boleh dikatakan kadang-kadang mereka jadi seperti cuman setor tugas nih Pak. Maaf ya anak-anak, setor tugas, oh udah dikerjakan nih, nempel origami, ya setoran aja gitu. Tapi apakah pada waktu mengerjakan mereka senang? Apakah pada waktu mengerjakan itu mereka bosan? Itu kita sudah tidak bisa terlalu membantu karena komunikasi kita yang begitu terbatas dengan jarak. Oke, di sini nih Kak, ini Kak nggak kelihatan Kak Bunda tulisan di atas. Ini yang tadi saya jelaskan Kak. Jadi pemahaman, sikap, perilaku, kesenangan dan hubungan yang makin baik ini merupakan sebuah circle yang seharusnya circle ini bisa kita dapatkan secara utuh.
Maaf, ini saya dibantu dulu. Ini kelihatan, Bunda nggak kelihatan Kak tulisannya apa ya? Nggak apa-apa deh, kita skip aja. Oke. Nah, komunikasi asertif ini kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Kalau kita tatap muka, hal-hal seperti ini sangat-sangat bisa kita dapatkan targetingnya itu dengan lebih mudah. Tetapi dengan sistem daring, kita juga nggak tahu apakah anak-anak itu senang ya, itu ekspresinya itu betul-betul semu ya, karena kadang-kadang ketangkepnya itu nggak pas gitu loh Pak. Maksud saya nggak pas gini, kita ngomong terus yang tadi itu ya suara kita nggak langsung nyampe. Kadang-kadang kita juga misalnya gini, apakah mood anak itu tuh sedang enak gitu ya pada waktu melakukan Zoom? Itu nggak ketahuan Pak gitu ya. Nah, kadang-kadang butuh waktu gitu ya. Zoom juga kan rame-rame nih kayak kita berempat. Kalau kita berempat kan kita sudah mempersiapkan secara pikiran dan hati untuk ya kita mau mengadakan presentasi. Kalau anak-anak tuh ada anak empat itu punya mood beda-beda, itu nggak bisa kemudian disamaratakan semuanya dalam area Zoom yang sama ini semuanya harus seneng. Itu kan nggak bisa, itu kan pemaksaan. Nah, ini di sini pendidik pun pada waktu mengkomunikasikan, menyampaikan harapannya dengan sistem komunikasi Zoom ini menjadikan sesuatu yang luar biasa challenging ya bagi kita pendidik supaya pesan-pesan moral kita bisa tetap diterima oleh anak-anak. Bukan saya pesimis sih Bapak, Ibu, Bapak, tapi memang itu lebih kepada hasil survei nyata di lapangan itu memang seperti itu gitu. Oke, pentingnya menggunakan e-message. Komunikasi asertif secara garis besar dibagi 3 bagian, adalah empati, pernyataan masalah, dan pernyataan apa yang diinginkan. Contohnya misalnya ada kita bertamu, kemudian kita disuguhi kopi, dan kopinya terlalu manis. Nah, kita sebetulnya tidak suka manis, tapi kita tidak mau menyakiti hati tuan rumah yang sudah membuatkan kopi, maka kita bisa menyampaikannya bukan dengan kata-kata misalnya kopinya nggak enak, kemanisan. Nah, itu akan menyakiti yang punya rumah, tetapi kita bisa memilih kalimat-kalimat asertif, komunikasi asertif seperti saya sebenarnya lebih suka kopinya itu tidak terlalu manis. Jadi itu pesannya sampai tetapi tidak menyakiti atau melukai orang yang telah membuatkan kita kopi. Oke, referensi daripada materi yang tadi saya sampaikan itu kita ambil dari London DC Interpersonal Communication Survey and Studies Boston Houghton Mifflin Cover, juga Stephen tahun 2004, The 7 Habits of Highly Effective People, Restoring the Character Ethic, New York, Simon and Schuster. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih, dan saya memohon partisipasi dari Pak Ade, Pak Turah, dan juga Pak Yuda untuk materi singkat saya yang saya sampaikan tentang komunikasi asertif pendidik kepada anak didik usia dini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Turah sambil saya menunggu mungkin komen atau pertanyaan dari rekan-rekan. Silahkan. Terima kasih Bu Indah atas pemaparan materi luar biasa. Kita mendapat satu pengetahuan baru lagi. Mungkin sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin mendengarkan tanggapan singkat dari setiap peserta yang hadir di sini untuk rekan-rekan kita. Kita mulai dari Pak Yuda, mungkin silakan. Baik. Tanggapan singkatnya untuk seluruh peserta ya. Ada Turah, Selamat, ada Pak Adi Semakar, dan Bu Indah. Silakan mulai dari Pak Yuda. Terima kasih Pak Turah dan Bu Indah dan Pak Ade. Dari sisi materi sudah sangat menarik.
tampilan dan juga pun dari informasi yang diberikan kepada ini ya peserta. Namun yang menjadi bagian yang mungkin bisa dilakukan untuk berikutnya adalah untuk lebih mempersingkat ataupun dari sisi itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Yuda untuk tanggapannya. Silakan berikutnya Pak Ade Sumengkar. Silakan tanggapan singkatnya untuk kita semua. Masih di mute Pak Ade, maaf. Mic-nya. Mic-nya bisa dibuka dulu. Ayah, mic-nya dibuka dulu. Sayang. Sudah? Ya. Saya kira singkat saja apa yang tadi disampaikan. Secara umum menurut saya pribadi luar biasa materinya, masing-masing punya ciri khas yang tersendiri. Yang kedua sudah tertata. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin saya juga autokritik buat saya pribadi. Ada 2 hal buat saya secara umum oke. 1, 2, 3 dan beberapa hal yang mengganggu ya masih tahap belajar. Kira itu Pak Adra. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ade Sumengkar untuk tanggapan singkatnya. Bu Indah silakan tanggapannya secara umum. Saya sih lebih kepada pertanyaan. Kira-kira dengan apa kapabilitas dari masing-masing kita, kita tentunya saya melihatnya ya memang sudah menjiwai masing-masing ya, dengan sesuai dengan apa yang jadi keilmuannya masing-masing. Itu saja Pak Tura. Terima kasih Bu Indah untuk tanggapannya. Kalau dari saya luar biasa Pak Yuda, Bu Indah, Pak Ade Sumengkar benar-benar menguasai materi pemaparannya runut dari 1 sampai terakhir. Waktunya walaupun sangat terbatas, tapi kita benar-benar bisa mengikuti dengan ya, bahasanya benar-benar sederhana sehingga kita bisa paham apa yang disampaikan. Secara umum luar biasa, terima kasih. Dan untuk sesi micro teaching ini kita cukupkan sampai sekian. Atas partisipasi aktif dan persiapan yang luar biasa, saya turut selamat mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.